17 gebrakan Deddy Mulyadi selama menjabat Gubernur Jawa Barat. Nomor 4, bikin warga sejebar full senyum. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025. Deddy Mulyadi langsung mencuri perhatian publik lewat sejumlah gebrakan yang diambilnya. Kebijakan-kebijakan yang digulirkan Deddy Mulyadi tak hanya menuai sorotan media, tetapi juga mendapat sambutan hangat dari warga Jawa Barat hingga masyarakat luas di Indonesia. Bahkan, banyak yang mulai menyuarakan harapan agar Deddy Mulyadi maju dalam kontestasi Pilpres mendatang. Berikut daftar gebrakan nyata yang telah dilakukan Deddy Mulyadi selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Bukan di Gedung Sate, 5 wilayah di Jawa Barat ini akan jadi kantor Deddy Mulyadi. Pertama, efisiensi anggaran pemerintah daerah. Deddy Mulyadi mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi belanja negara. Ia menekankan pengurangan perjalanan dinas, rapat di hotel, serta kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak. Kedua, normalisasi sungai. Penanggulangan banjir menjadi prioritas. Oleh karena itu, Deddy Mulyadi menggalakkan normalisasi sungai di berbagai wilayah Jawa Barat, mengingat bencana banjir kerap terjadi di provinsi ini. Ketiga, pembangunan 1.000 rumah apung sebagai solusi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk membangun rumah apung. Keempat, penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Dalam kebijakan populis, Deddy menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Program ini berlaku dari 25 Maret hingga 6 Juni tahun 2025 dan disambut antusias oleh masyarakat. Kelima, larangan study tour dan pemecatan kepala sekolah. Di hari pertama menjabat, Deddy Mulyadi langsung mencopot kepala sekolah Semen 6 Depok karena tetap mengadakan study tour keluar, meski sudah ada larangan melalui edaran gubernur. Keenam, Satgas Anti Premanisme untuk menciptakan rasa aman. Gubernur Deddy membentuk satuan tugas pemberantasan premanisme yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Inilah di antara gebrakan Deddy Mulyadi selama menjabat Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ketujuh, bantuan Rp3 juta bagi pengemudi ojek dan beca dalam rangka menyambut Lebaran. Pemprov Jabar memberikan kompensasi sebesar Rp3 juta bagi pengemudi becak, ojek, dan delman agar tidak beroperasi saat arus mudik berlangsung. Kedelapan, penertiban bangunan liar di bantaran sungai. Deddy Mulyadi turun langsung mengawal pembongkaran bangunan liar di bantaran Sungai Bekasi. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi penyebab banjir. Warga terdampak diberi bantuan tempat tinggal atau dana tunai. Kesembilan, percepatan infrastruktur dan kelas baru. Gubernur menargetkan perbaikan jalan-jalan rusak serta pembangunan lebih dari 3.000 ruang kelas baru untuk menunjang pendidikan di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi terbitkan edaran larangan minta sumbangan di jalan. Kepala daerah seluruh tingkatan diminta lakukan beberapa hal ini. Ke-10, ingin terapkan wajib militer bagi pelajar untuk meningkatkan kedisiplinan dan semangat nasionalisme generasi muda. Dedi Mulyadi menggagas program wajib militer bagi siswa sekolah di Jawa Barat. Ke-11, penataan ulang tata ruang. Melihat kekacauan tata ruang di Jawa Barat, ia menyatakan akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tata Ruang dalam waktu 1 tahun. Ke-12, normalisasi alih fungsi lahan di Puncak Bogor. Dedi berencana menerbitkan peraturan gubernur untuk mengatur larangan alih fungsi lahan di kawasan puncak seperti hutan, perkebunan, persawahan, dan sungai yang kini banyak dialihkan menjadi area wisata dan komersial. Ke-13, larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa siswa yang belum memenuhi syarat usia dan legalitas berkendara dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan siswa dan menanamkan nilai tanggung jawab sejak dini. Siswa yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi tegas, termasuk kemungkinan dikeluarkan dari sekolah. Ke-14, kontrak kerja untuk seluruh ASN. Dedi Mulyadi menginstruksikan bahwa seluruh aparatur sipil negara ASN di Jawa Barat tanpa memandang golongan harus menandatangani kontrak kerja yang berisi komitmen terhadap integritas dan kinerja. ASN yang melanggar aturan dalam kontrak tersebut diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Ke-15, transparansi anggaran oleh bupati dan wali kota. KDM mewajibkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mengumumkan anggaran daerah mereka secara transparan kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran. Gubernur Dedi Mulyadi larang minta sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dan terbitkan ke-16, evaluasi program bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ke-17, digitalisasi proses lamaran kerja. Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa proses lamaran kerja di instansi pemerintah akan diubah menjadi sistem online. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi praktik percaloan dalam proses rekrutmen. Berbagai gebrakan dan kebijakan ini menunjukkan komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif.